Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya yang terus dan tetap dilimpahkannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kemudian di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang pertama, yaitu dari kitab Nailul Autar Syarah Muntaqal Akhbar, yang sampai kepada hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang terkait dengan fakir miskin gitu ya. Insyaallah sudah selesai kemarin, cukup gitu ya yang sudah itu. Dan sekarang masuk ke dalam bab yang kedua, bagian kedua dari orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu wal amilina 'alaiha dalam ayat itu, yaitu para petugas zakat itu, orang yang bekerja atasnya, atas zakat itu tadi. Kita baca dulu hadisnya. Wa an Busr bin Sa'idin anna bin Sa'di al-Maliki qala, dari Busr bin Sa'id, salah seorang tabi'in, anna bin Sa'di al-Maliki, bahwasanya Ibn Sa'di al-Maliki, namanya katanya Muhammad Abdullah bin Waqdan bin Abdullah, sampai seterusnya sampai ketemu dengan Nabi dari kakek beliau yang bernama Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay bin Ghalib itu bagian dari silsilah atau keturunan Nabi, nenek moyang Nabi sana. Ala kulli hal qala, ia berkata, yaitu Ibn Sa'di tadi namanya Abdullah bin Waqdan, dia berkata, ista'malani Umaru ala sadaqati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bilang menugaskan saya untuk menarik zakat. Sedekah di sini maksudnya zakat. Jadi dia diangkat sebagai petugas yang menarik harta zakat. Intinya itu maksudnya. Yang sudah kita bahas dalam beberapa kesempatan, yang dimaksud dengan amil di zaman Nabi dan juga yang diberlakukan di Saudi di sini adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah, kemudian dia bergerak dari satu kampung beberapa wilayah yang dia ditugaskan. Dia datang ke kampung itu, ngitung ini korma sekian, nanti zakatnya sekian. Itu udah dihitung oleh dia, itu ya. Jadi dan harus ahli memang ngitung itu sebelum panen. Karena sudah panen kan bisa macam-macam nanti. Sebelum panen dia udah memperkirakan. Kemudian juga dia ngitung nanti hewan. Berapa punya hewan ini? Zakatnya berapa? Itu dihitung. Itu amil tadi. Itu yang dimaksud dengan amil yang ada pada masa Nabi dan juga yang diberlakukan dalam masa-masa selanjutnya adalah mereka adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menarik zakat di wilayah tertentu gitu ya. Intinya itu yang dimaksud dari hadis ini. Ista'malani Umaru ala sadaqati. Umar radhiyallahu anhu mengangkat saya untuk menarik zakat. Jadi menjadikan dia sebagai amil gitu ya. Kemudian falamma faragtu minha, tatkala saya selesai darinya, selesai maksudnya menarik zakat, selesai, serahkan semuanya, dibagikan, sisanya diberikan untuk kas negara tadi, untuk kepentingan pemerintahan. Wa daituha ilaihi, dan saya menyerahkannya kepadanya, saya berikan harta zakat yang sudah terkumpul tadi kepada Umar. Lalu apa yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu? Amara li bi umalatin. Lalu Umar menyuruh pada orang lain, maksudnya untuk memberikan hak saya sebagai amil. Jadi hak saya sebagai petugas zakat. Intinya itu yang dimaksud dari hadis ini. Lalu setelah selesai, kan ini udah selesai, lalu diberikan hak zakatnya, dari jatah amil zakat itu. Lalu apa yang terjadi? Fakultu, lalu kata Ibn Sa'di tadi, Abdullah bin Waqdan tadi, dia berkata, innama amiltu lillah, sesungguhnya saya bekerja ini karena Allah, lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa gitu kan, artinya tidak meminta imbalan apapun dari
dari pekerjaan ini, lillahi ta'ala gitu maksudnya. Innama amiltu lillah. Saya bekerja karena Allah. Karena ini bagian dari ajaran Islam dan saya tidak mengharapkan apa-apa, dia bilang. Lalu apa kata Umar? Faqala, lalu Umar berkata, khudh ma u'tita. Ambil yang kamu diberikan ini. Ini kamu kan dikasih. Kamu nggak minta, kamu tidak mengharap, tapi ambil. Karena kamu dikasih. Khudh ma u'tita. Kalau kamu dikasih, ambil. Intinya itu. Nah, lalu dia bercerita, fa inni amiltu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya aku, ujar Umar radhiyallahu anhu, pernah bekerja juga. Nah, artinya pernah bekerja seperti pekerjaan kamu ini pada masa Nabi. Pernah ditugaskan Nabi menarik zakat juga. Setelah selesai, kata Umar, fa'ammalani. Artinya fa'ammalan di sini apa nih, umalah tadi, memberikan kepada saya jatah zakat dari batas, dari amil zakat tadi, jatah untuk dia gitu ya. Jadi berapa intinya dikasihkan kepada dia. Kata Umar bin Khattab, lalu fa'ammal ini maksudnya memberikan upah kepada saya, yaitu bagian dari hak amil zakat tadi untuk dia. Lalu apa kata Umar? Dia bercerita, faqultu misla qaulika. Lalu saya jawab, kata Umar, sama seperti jawaban kamu tadi. Artinya saya bekerja lillahi ta'ala gitu. Saya tidak mengharapkan apa-apa, kata Umar. Lalu apa kata Nabi? Nah, ini yang jadi cerita di sini. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar. Lalu Nabi bersabda kepada aku, berkata kepadaku, kata Umar bin Khattab, idza u'tita syai'an min ghairi an tas'ala faqul wa tasaddaq. Kalau kamu diberikan sesuatu, kata kata Nabi kepada Umar bin Khattab, kalau kamu dikasihkan sesuatu dan kamu tidak minta dan tidak berharap, gitu. Ternyata dikasih. Lalu kata ujar Nabi, fakul, makanlah, ambil. Kalau kamu membutuhkan, ambil, makan, gunakan, manfaatkan. Kalau kamu tidak membutuhkan, watasaddaq, lalu sedekahkan. Kalau nggak perlu ya kan, misalkan dikasih juga gitu, sementara kita merasa, oh gaji saya sudah lebih dari cukup, misalnya gitu. Misalkan siapa sini yang gajinya lebih dari cukup? Angkat tangan coba. Nggak ada yang ngaku nih. Sudirman pura-pura nggak nih. Maksudnya adalah kalau perlu, maksud dari hadis ini, kufakul, makan, ambil kalau kamu perlu, gitu kan? Kalau kamu butuh, untuk kamu, untuk anak, untuk seterusnya. Tapi lanjutan dari hadis watasaddaq ini maksudnya kalau kamu tidak butuh, kasihkan ke orang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau kita dikasih oleh orang lain dan kita tidak berharap dan kita tidak minta, ambil dulu. Kalau kita ada keperluan dipakai, kalau nggak ada keperluan dikasihkan kepada orang lain. Jadi sungguh bijaksana gitu ya, perintah ini sudah luar biasa dari Nabi. Artinya kalau kita dikasih dan kita tidak minta, itu diambil dulu. Masalah kita membutuhkan atau tidak itu soal lain gitu ya. Kalau kita butuh kita pakai, kalau tidak butuh kita kasihkan kepada orang lain. Dari hadis yang singkat ini, kata pengarang, kata mu'alif di sini mengatakan fihi dalilun ala anna nasibal amili itu yatibu lahu, bahwasanya hak orang amil zakat tadi, petugas amil zakat itu sangat baik untuk dia. Wa inna wat tabarru'a, sekalipun niatnya awalnya itu tabarru', niatnya itu bekerja sosial saja gitu, tanpa mengharapkan apa-apa gitu ya. Jadi niatnya misalnya gitu ya, misal gampang saja, teman-teman bekerja gitu ya, bukan bekerja istilahnya, pengen bekerja sosial sebagai biasanya petugas relawan haji gitu aja, ingin bekerja lillahi ta'ala, tapi ternyata ada yang ngasih juga, gimana kira-kira? Nah, hadis ini diamalkan perlu gitu ya. Artinya kalau kita butuh, mau beli apa diambil, dipakai, pakul kata Nabi. Kalau kira-kira nggak butuh, kasihkan. Banyak orang yang butuh di Mekah itu. Ada nggak kira-kira yang butuh? Banyak gitu ya, jelas banyak, seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Artinya banyak lah pokoknya yang butuh itu. Jadi kesimpulan hadis ini sangat umum, walaupun ceritanya seperti tadi, tapi apapun yang kita kerjakan, kalau niatnya kita lillahi ta'ala, artinya niatnya tabarruk gitu ya. Ternyata dikasih juga oleh orang lain, ya alhamdulillah, kita ambil dulu. Kalau kita butuh kita kasih, kita pakai. Kalau enggak, kita kasihkan siapapun yang kira-kira membutuhkan, apakah di sini, apakah di kampung halaman kita, sama saja gitu ya. Intinya itu. Wa inna wa tabarru'a, kata beliau, wa illam yakun masyrutan, sekalipun juga tidak disebutkan syaratnya sebelumnya gitu, tidak disebutkan saya akan lillahi ta'ala atau apa, tapi insya Allah itu halal dan itu sangat bagus, sangat baik. Kemudian hadis yang kedua dari kitab ini tadi, dari pembahasan tentang amilina alaiha tadi, petugas zakat tadi, wa anil Muttalib bin Rabi'ah bin al-Harith bin Abdul Muttalib annahu wal Fadl bin Abbasin intalaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dari Muttalib bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ini kalau dengan Nabi kenanya keponakan gitu ya. Keponakan dari Nabi gitu aja. Jadi satu kakek. Kakek dia dengan datunya dia itu satu gitu ya. Kakek Nabi maksudnya. Intinya Muttalib bin Rabi'ah bin Harith. Harith ini saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Nabi. Dia Rabi'ah Muttalib tadi bersama Fadl ibnu Abbas, pamannya. Kalau Fadl ibnu Abbas itu paman dari Muttalib ini. Dua-duanya intalaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Mau apa? Qala, ia berkata. Bercerita di sini, summa takallama ahaduna. Kemudian salah seorang di antara kami berbicara terhadap Nabi. Muttalib dan Fadl tadi, satu di antara mereka itu berkata kepada Nabi, minta kepada Nabi. Faqal, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa permintaannya? Ji'naka litu'ammirana ala hadhihi sadaqah." Kami datang kepada engkau wahai Rasulullah agar engkau menugaskan kami terhadap sedekah ini. Zakat maksudnya di sini. Artinya kami datang supaya kami diangkat sebagai petugas zakat gitu. Itu maksudnya. Jadi petugas zakat di sini ya amil zakat tadi. Minta supaya diangkat menjadi itu. Lalu panusibu ma yusiban nasa minal manfaati. Lalu kami bisa mendapatkan manfaat seperti yang diambil oleh orang lain. Kalau orang dapat zakat, kami pengen juga dapat zakat. Intinya seperti itu maksud dari ucapan ini. Wa nuaddi ilaika ma yu'addin nas, dan kami bisa menunaikan kepada engkau apa yang ditunaikan oleh manusia. Maksudnya pengen sama seperti orang lain, mendapat juga hak dari harta zakat ini. Lalu dijawab oleh Nabi. Memang hadis ini memberi dua pengertian ya, tapi nanti dibahas di belakang. Tapi Nabi langsung berkata di sini, faqal, Nabi bersabda, "Inna sadaqata la tambagi li Muhammadin wala li ali Muhammadin." Sesungguhnya sedekah, maksudnya zakat di sini, itu tidak pantas untuk Muhammad, maksudnya beliau, wala li ali Muhammadin, dan juga tidak pantas kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya awsakhun nasi. Sesungguhnya dia adalah kotoran dari harta manusia. Yang kotor maksudnya dari harta manusia. Bahasanya awsakh itu ya. Tapi maksudnya nanti di bawah. Nah, mukhtasarun li Ahmad wa Muslim. Hadis ini hadis diringkas dari Musnad Imam Ahmad dan Sahih Muslim. Wa fi lafzin, dalam riwayat yang lain, la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, tidak halal. Bahasanya bukan tidak pantas tapi tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, disebut sini, kenapa disebut ausakhun nas, kotoran dari harta manusia? Karena katanya zakat itu adalah pembersih bagi harta manusia dan jiwa mereka. Karena pembersih dari harta manusia tadi disebut dengan bahasa ausakhun nas, kotoran gitu ya. Wasakh itu kan yang kotor dari harta manusia, tapi bukan berarti nggak halal, bukan. Karena itu pembersih dari harta dan jiwa bagi seorang muslim, makanya disebut bahasa hadisnya ausakhun nas tadi. Walaupun bahasa kotor itu kan kurang enak sebenarnya gitu. Makanya tadi tidak pantas untuk Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah nanti dalam bab zakat adalah Bani Hashim dan siapa? Siapa satunya? Siapa Pak Taufik kira-kira? Jadi memang ada khilaf. Mazhab Ahmad memang mengatakan Bani Hashim saja. Kalau mazhab Syafi'i termasuk di sini Bani siapa? Kakeknya Imam Syafi'i, Bani apa? Bani Muttalib, Muttalib gitu ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, Bani Muttalib termasuk di sini karena dia mendapat harta rampasan, bagian dari seperlima dari harta rampasan perang. Bani Muttalib itu kan dapat dia. Dan Imam Syafi'i termasuk dari keturunan Bani Muttalib itu, karena kan Abdul Manaf punya putra berapa? 4 ini. 4. Jadi punya putra 4. Putra 4 ini Hashim satu, kakeknya Nabi, Muttalib saudara kandungnya, kemudian ada Abdus Syams namanya, kakeknya Muawiyah bin Abi Sufyan, ada satu lagi namanya Naufal, itu kakek dari Jubair bin Mut'im. Dari 4 bersaudara ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib itu mendapat bagian dari harta seperlima ya. Yas'alunaka 'anil anfal, itu dari harta rampasan perang mendapat bagian dari itu gitu. Karena mendapat bagian dari itu, Imam Syafi'i mengatakan Bani Muttalib juga tidak boleh menerima harta zakat. Tapi Bani Hashim mazhab Hambali mengatakan enggak. Jadi yang enggak boleh menerima zakat hanya Bani Hashim gitu ya. Karena dalilnya memang Bani Hashim saja secara khusus.
Tapi Imam Syafi'i mungkin karena dia dari keturunan itu juga, wallahu alam, tapi yang jelas dia berkeyakinan Bani Muthalib termasuk yang tidak boleh menerima zakat. Ala kulli hal, makanya bahasa Ali tadi ini itu termasuk keluarga Nabi tadi gitu ya. Tetapi biasanya yang sudah umum adalah di sini, jadi dari keturunan Nabi, keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, keturunan dari Ja'far bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib juga, kebetulan keturunan dari Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, itu dari keturunan semuanya itu yang disebut dengan keluarga Nabi. Kalau itu disepakati bahwasanya mereka tidak boleh menerima zakat. Makanya kerajaan atau khalifah dinasti Bani Abbasiyah itu mereka dari keturunan dari keluarga Nabi. Mereka termasuk orang yang tidak boleh menerima zakat. Tetapi Bani Umayyah, penguasa setelah Khulafaur Rasyidin itu, mereka bukan termasuk dari keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat. Ala kulli hal, itu maksudnya tadi ya, maksud kotoran manusia tadi, karena zakat itu adalah pembersih bagi harta dan jiwa setiap muslim. Karena bagian dari pembersih tadi, makanya keluarga Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh menerima zakat. Hadis ini memang memberikan beberapa pengertian gitu ya, sehingga para ulama ada berbeda pendapat. Maksud dari hadis ini apa gitu? Karena itu sebagian mengatakan bahwasanya mereka katanya tidak boleh dipekerjakan sebagai amil zakat, itu nggak boleh. Tetapi wallahu alam, yang lain mengatakan nggak apa-apa gitu kalau bekerja. Kenapa yang lain mengatakan? Jadi kesimpulan dulu, karena babnya tadi amil zakat, boleh nggak keluarga Nabi menjadi petugas zakat? Itu pertanyaannya dari hadis ini kan. Wallahu alam, para ulama berbeda pendapat. Yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya memang itu maksudnya, dan itu pendapat yang dipakai oleh mu'allif pengarang ini, yaitu Ibnu Taimiyah al-Jaddu, kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan termasuk di sini mereka tidak boleh menjadi petugas zakat. Tetapi sebagian yang lain mengatakan Nabi hanya menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya mereka tidak boleh menerima zakat, bukan berarti mereka tidak boleh bekerja sebagai petugas zakat gitu. Buktinya ada bukti. Karena Ali bin Abi Thalib katanya ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah yang berkuasa tahun 35 sampai tahun 40 Hijriah itu, dia mempekerjakan Bani Abbas, sepupu-sepupu dia itu menjadi petugas zakat. Dan itu disepakati oleh seluruh sahabat yang hidup di masa itu. Berarti maksud dari hadis ini bukan larangan menjadi petugas zakat, tetapi larangan untuk menerima zakat. Jadi intinya itulah, ada perbedaan tadi, karena dalilnya kuat sekali. Ali bin Abi Thalib itu mempekerjakan banyak sekali dari Bani Abbas, dari sepupu dia itu kan sepupu dia gitu, anak keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib itu menjadi petugas zakat. Berarti kan sementara yang lain diam, berarti dibolehkan memang. Jadi hadis ini bukan larangan bagi mereka untuk menjadi petugas zakat. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Abi Musa al-Asy'ari ini radhiyallahu anhu, yang nama aslinya siapa? Masya Allah, pinter juga ini rupanya. Hebat ya, Abdullah bin Qais. Nama beliau aslinya Abdullah bin Qais dari Yaman. Wafatnya tahun berapa? Ayo. Nggak tahu dia. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Tapi nggak ada. Hadiahnya ini aja deh, nah, kalau ada yang bisa. Ya, buka buku sih. Jadi beliau dalam sejarah kita mungkin sering mendengar ketika peristiwa arbitrasi itu atau tahkim itu, dia diangkat menjadi wakil dari Ali bin Abi Thalib, yang setelah terjadi perang Siffin tahun 37 Hijriah itu kan diangkat peristiwa tahkim itu, yang diadakan di Daumatul Jandal namanya. Daumatul Jandal sampai sekarang kayaknya masih ya, Daumatul Jandal namanya. Ya masih. Kayak Pak Subra tahu banget gitu, kota-kota di itu Daumatul Jandal namanya. Katanya Daumatul Jandal itu kalau diukur dari Damaskus ke Daumatul Jandal, dan dari dari Kufah, karena Ali bin Abi Thalib kan tinggal di Kufah ketika itu, ke Daumatul Jandal itu jaraknya katanya sama. Makanya tempat berundingnya itu di Daumatul Jandal namanya. Jadi dari Damaskus, Syria itu ke Daumatul Jandal itu jaraknya sama seperti dari Kufah ke Daumatul Jandal. Karena Ali bin Abi Thalib tinggal di Daumatul Jandal, di Kufah, sementara Muawiyah tinggalnya di Damaskus. Ringkas cerita, tahun berikutnya terjadi peristiwa tahkim itu tahun 38. Setelah kejadian itu Abu Musa al-Asy'ari katanya mengasingkan diri, atau dengan bahasa akhlaknya, bahasa raqaik uzlah. Jadi dia tidak mengikuti percaturan politik lagi, menghindar dari dunia ramai gitu ya. Sampai wafatnya katanya di Mekah.
tahun 55 katanya wafatnya. Allah alam, benar ingat. Belum ketemu ya catatannya. Iya, tahun 55 Hijriah wafatnya, dan katanya di Mekah gitu ya, katanya wafatnya. Karena dia memang uzlah dalam arti menghindar dari keramaian. Jadi kalau salat ya tetap gitu ya, salat cuman dalam percaturan politik dia menghindar sama sekali. Kalau kelihal Abu Musa al-Asy'ari, anaknya nanti Abu Burdah gitu namanya, Abu Burdah. Wah, apa tadi hadisnya? Oh, lupa lagi hadisnya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal khazina, sesungguhnya